Ini kita update Bitcoin ya secara time frame daily. Nah, time frame daily-nya itu dia masih sama membentuk yang namanya bullish trend. But sekarang gue rasa kita ada di zona correction, harusnya ada penurunan. Nah, jadi penurunannya sampai mana kita kurang tahu. Yang pertama, untuk area validasi itu udah ada ya. Yang pertama dia nggak berhasil melewati area sini, itu yang pertama. Yang kedua, dia coba testing di area sini tapi belum berhasil. Dan ini gue rasa kita akan mengalami koreksi sehat ya. Dan kalau kita pakai Fibonacci dari atas ke bawah, itu dapat di harga sekitaran sini. Dan kalau pakai order block itu kita dapat di area sebelah sini. Ini dua area yang harusnya kita pantau gitu. Dan kalau dari time frame panjang, ini benar-benar bagus banget. Bagusnya di mana? Ya seperti yang kalian lihat, ini ada area fair value gap. Ini bilang ini supply zone. Yang kedua juga sama, tapi dia di area sebelah sini. Nah, ini supply zone. Harusnya kita akan testing di dua level ya. Nah, kita testing mungkin ya kurang lebih di level sini atau di level sini. Itu di area 113, 800 sampai 110 ya. Mungkin kita testing di area sana, dan untuk pergerakan trennya mungkin bisa kita pantau seperti ini. Nah, jadi ini skenario pertama, dan skenario kedua kita menunggu di area sini. Kalau dia change of character, kita ambil buy position gitu. Tapi jika dia breakout ke bawah, kita ambil di area bawah. Jadi untuk sekarang kita melihat Bitcoin sedang koreksi ya. Dan mungkin jika dia close H4 mungkin bisa di shorting dengan SL di sebelah sini, TP di bawah sini. Dan secara risk and reward kurang sesuai, tapi jika di sini 1:2 ya. Oke sih, tapi jangan di short ya. Ini gue bakalan ambil di area sini. Itu jika berhasil ke hit. Nah, yang kedua untuk altcoin gimana? Ini dari total tree kita melihat belum ada probabilitas gitu. Karena gue rasa kita akan koreksi ya. Kenapa gue katakan seperti itu? Ini gue katakan di sebelah sini kita baru fresh breakout. Yang pertama, yang kedua kita ada di zona supply atau area premium sebelah sini. Harusnya minim banget seperti biasa kita akan visit di area situ. Ini gue ganti jadi warna merah. Kalau kita tarik Fibo dari bawah ke atas itu ya dapat di area sini ya. Kita dapat di area sini. Jadi koreksi itu mungkin sekitar 10% ya untuk altcoin ya. Jadi mungkin bisa stay cash dulu ya, hold USDT, karena belum ada chance ya. Jadi ini udah naik sekitar berapa nih ya, sekitar 20% ya. Jadi gue rasa cukup fair ya, gak ada ketakutan gitu, orang pada FOMO nih. Jadi kita hold USDT. Gue katakan sekarang kita stay cash dulu, jangan stay apapun, jangan beli altcoin lah, istilahnya take profit dulu lah untuk altcoin. Dan untuk Ethereum sendiri ini gue rasa chartnya menarik banget. Nah, dia terus mengalami bullish momentum, tapi lagi dan lagi kita ada di zona supply. Di area sini zona supply itu bearish sell side liquidity. Nah, jadi sangat
riskan banget kita mengalami penurunan seperti ini. Dan ini cukup ekstrim ya, katakan ekstrim, karena kalau kita tarik Vivo dari bawah ke atas itu kita dapat di area sini ya, area sini lah. Untuk ideal kita entry. Jadi untuk Ethereum mungkin kita akan ada koreksi cukup dalam, karena melihat ini sangat agresif bullish. Itu berapa ini kenaikannya, sekitar 70% ya. Jadi gue katakan ini udah FOMO banget, jadi kalian harus take profit dulu dan kita tunggu kereta selanjutnya, karena seperti biasa marketnya dia naik turun naik, jadi kita ambil yang di area sini. Ini untuk Ethereum. Kalau dari Bitcoin dominance ya, ini udah masuk ke zona gue sendiri ya, ini zona apa namanya, zona demand. Nah ini sudah masuk di zona demand yang seharusnya kita lagi sekali visit di area base di area sini. Nah, jadi kita visit di area sini, jadi kita seharusnya nih, kalau saya tahu strukturnya ini bagus banget. Jadi strukturnya dia bakalan turun nyentuh di area dia akan turun nyentuh di area sini. Ini order block atau demand area. Nah habis itu dia akan mengalami kenaikan untuk koreksi, habis itu mengalami penurunan. Harusnya seperti itu untuk Bitcoin dominance. Jadi kita akan libur mungkin sekitar 14 hari ya, 2 minggu ya. Ini kita akan libur sekitar 2 minggu ya, di 3-4 Agustus kita libur dulu ya trade. Jadi yang main spot mungkin bisa di take profit dulu, yang mending stay cash dulu lah, karena ini udah ketinggian banget. Jadi saran gue itu kalian take profit dari sekarang gitu, karena melihat ini market lagi tidak baik, dan harusnya gue akan nunggu di area sini di 64% ya untuk Bitcoin dominance. Dan itu aja untuk market update kali ini, nggak banyak. Jadi gue update secara internal aja sesuai nature. Jadi Bitcoin dia koreksi, ETH koreksi, market cap dari altcoin dia koreksi, Bitcoin dominance dia ada di demand zone atau discount zone, jadi peluang buat kita koreksi untuk altcoin. Jadi kesimpulannya kalian harus take cash. Oke, itu aja, that's it. Dan itu aja video kali ini, singkat banget. Oke, semoga bermanfaat dan membantu, karena ini cukup viral banget karena orang pada FOMO. Jadi Altizen, semakin orang banyak membahas Altizen, maka itulah bear market, itulah orang pada jual, itu kesimpulannya. Oke, jadi selamat survive dan jangan serakah, jangan berharap lebih, karena cycle kali ini tidak seindah cycle dulu. Jadi kalau udah naik ya pasti turun, kalau udah turun pasti naik.